Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hakamil adalil latifil khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Wa salawatullah alaihim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sininna sudah salakum ke hadir jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama yaitu pengolaitan syukur kamaraja dari Allah taala. Karena pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat iman untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, melakukan salat subuh secara berjamaah. Selawat dan taslim juga tak lupa kita peruntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang uswatun hasanah. Sini saudara-saudaraku ke hadir di dalam syariat agama kita yang ada hubungannya dengan hablum minallah. Muka ibadah namanya ibadah harian. Ada juga ibadah namanya ibadah mingguan. Ada ibadah namanya ibadah tahunan. Ibadah harian yaitu ibadah yang dilaksanakan setiap hari, yang ada hubungannya dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dari itu sampai jam 5 waktu. Itu adalah ibadah harian. Yenero patimpakna sini na dicenge di sisi atau makanja sampai jam 5 waktuna. As-salatu miftahu kulla khair. Ya tonero ibadah harian ini matu mancaji miftahul jannah, goncina surga. Makanja sampai jata yenero mancaji goncing sampai jam 5 waktu atau ibadah harian ta. Ya tonero mancaji ima as-salatu, salat itu adalah imadul din, tienna agamata. Jadi kong katau dia nama kanjak sampai jam 5 waktuna, berarti dia nama kanjak agama yaitu tauhid. Sini sudah selalu kehadir. Oleh sebab itu salat 5 waktu itu wajib dan merupakan kebutuhan kita semua. Jadi kebutuhan bukan saja kewajiban. Kita yang butuh. Apanya kita butuh? Pertama kebaikannya. Yang kedua adalah kunci surga insyaallah. Yang ketiga adalah merupakan tian agama. Kator yasang ibadah mingguan kegana yang hari itu sempajak Jumae iwajikan ni idi arwanewe ya makun raya dena wajib, tapi kalau ki mas sempajang Jumae pada padai runtuk ki apalas bawa arwanewe. Sini sudah selalu kehadir. Selanjutnya ada juga ibadah tahunan. Ia dilakukan yang kokoh, yaitu 1 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Inilah bulan merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
karena titik akhir yang kita mau capai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Sini nasilah sudah salahkan ke hadir. Karena Nabi tanah tu dah si sahabat Nabi ta. Dia duduk bersama sahabat. Gilingi Nabi ta makada. Sini na sahabatku, sayati samanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Sini na sahabatku, engkau matu si diwatu. Ada suatu masa nanti, di mana masa itu umatku yafirruna minal ulama, jauh dari ulama, wal fuqaha, jauh dari agama. Apa yang dia kerjakan jauh dari ulama, jauh dari agama. Di masa itu kata Nabi adalah manusia menginginkan sesuatu serba cepat tanpa kerja keras, tanpa proses yang panjang. Jadi rawatina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tahu ikon kena pelo tapa melo, dia mau serba cepat. Agi-agi apa yang dia inginkan serba cepat. Matarawih pun sebenarnya dia mau serba cepat. Dia kuat dingin bila ni aja nama malam pilak dak. Dia mau serba cepat serba. Ini merasuk ke semua lini. Bukan saja tempat ibadah, bahkan anak-anak kita. Yang siswa-siswa itu ya, dia menginginkan hasil nilainya bagus, tetapi dia tidak mau kerja keras. Akhirnya apa? Dia menyontek. Dia melihat kiri kanan temannya, apa ini jawabannya, apa ini, kenapa tidak mau kerja keras, tapi dia menginginkan sesuatu yang bagus. Bahkan lebih parah lagi kalau dia menyuap gurunya untuk mendapatkan hasil. Bukan itu saja, para pebisnis kita, dia menginginkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Serba cepat, akhirnya apa yang terjadi? Menipu konsumen. Liang ina pitang ukko HPW, liang ina kiringan. Kenapa? Untuk mendapatkan lebih cepat keuntungan yang banyak. Jadi nasa Nabi tanpa proses yang panjang. Agi-agi na pelo pendek nak melo malioto, dia mau cepat. Ya kau dia lihat kontang cicil. Beli rumah pun demikian. Apapun dia lakukan, mau naik pangkatnya, dia mau menjadi kepala sekolah itu. Dia mau cepat. Dia tidak mau melalui proses yang ada. Contoh nawaliki. Engkau tahu mengurus. Ada keperluannya di daerah. Ada aturannya pemerintah itu. Ya kau urus melalui dulu RW RT. Baru kepada desa atau lurah. Setelah itu bawa ke camat. Baru ke kabupaten. Tapi ini adalah masa di mana keinginan orang mau serba cepat. Karena dia buat di yola masih. Ajaran datang ke RT, ajaran datang ke camat, ajaran datang ke kepala desa. Kadang angkai wajah sih kok. Ia tuh ya Allah. Dia mau serba cepat. Ya kau boleh ni iyewe. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kada Nabi la yafirrul mar'u bima ahada minal mali amin halalin amin haramin. Boleh nih tumatu menyusut di sana apa itu halal haram. Dia nak kedate halal haram, yang penting berupa uang, berupa keuntungan, sikat saja. Inilah jauh dari agama. Ya naruh nak kada saya ti samanun ala ummati
yafirruna minal ulama siddi wattu matu nasanabitta iya ratawe jauh dari ulama, jauh dari agama ya ko pole yero makadena bitta telu aga-aga napakang kapungalata. Ada 3 hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu yang jauh dari ulama, jauh dari agama. Yang pertama, turfa'ul barakatu min kasbihin. Allah taala turfa'ul barakatu nalakkai barakakna sininna jama-jamanna taumabile oko agamana Allah taala. Tidak ada keberkahannya. Apa yang dia kerjakan tidak ada keberkahannya. Apapun profesinya, apa dia guru, apa dia polisi, apa dia tentara, apa dia bisnismen, kalau memang jauh dari agama, itu turfa'ul barakatu min kasbihin nalagai pengallah ta'ala barakakna sininna jama-jaman. Dia agama barakah. Mega investasi waktu berdinas, dia agama barakah. Nanda sarasa ini pensiun manda sarasa. Waktu nak dangkam mega nasaro, tapi dia jauh dari agama. Apa yang terjadi? Nanda sarasa imanan, tidak ada keberkahan di sana. Na iya sang barakah mega decena, na dia ga decena, nakama na pengallah ta'ala, nalagga pengallah ta'ala ya. Kenapa? Jauh dari agama. Tuliyul linit ke pengallah ta'ala, hayyalas salah, hayyalas salah. Lokinya masam paja, lokinya masam paja. Melalui 5 kali sehari semalam, melalui masjid-masjid. Kamu pikir jauh mana? Kenapa jauh dari agama? Padahal kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pancaji ki pengallah ta'ala, pancaji jinni pengallah ta'ala, satu tujuan. Apa itu? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah pengallah ta'ala. Jadi kita punya pekerjaan itu masalah kedua. Yang paling utama itu adalah penyembahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nulini saleni yaitu nasabah yaitu di mau pajama kata boleh masam paja. Itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau 2 kampung, ini bukan negara. Ada 2 kampung menjadi percontohan. Nah, pita pengallah ta'ala bagi orang yang dekat dengan agama, yang sibuk dengan agama. Kega yero Mekah dengan Madinah. Mekah Madinah orang sibuk. Sibuk apa? Sibuk ibadah. 1-2 jam sebelum asar sudah berbondong-bondong ke masjid semua. Kita pun yang umrah pada waktu itu, kita yang haji pada waktu itu, ikut-ikutan juga ke sana. Tidak sama di kampung kita di Indonesia, sibuk kerja. Kalau di sana sibuk ibadah. Nikmat orang yang ke sana pertama kali mau menyusul lagi. Mau pilih kenapa nikmat di sana? Orang rajin ibadah. Bapak-bapak yang pernah umrah, yang pernah ke Tanah Suci, pernah ke Madinah itu, rasanya itu masih ingin. Si di elona iya ratawe, 10 di elota iya polewe. Jadi enang ke si dimi elona itu, ingin ke sana. Orang yang pernah ke sana 10 kali lebih ingin daripada orang yang tidak pernah ke sana. Kenapa? Nikmat di sana orang sibuk ibadah. Kita di Indonesia sibuk kerja. Coba lihat perbandingannya, mana yang lebih sejahtera? Kira sejahtera. Apakah orang yang sibuk ibadah atau yang sibuk kerja? Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sejahtera, jauh lebih sejahtera, bahagia orang yang sibuk ibadah dibandingkan orang yang sibuk kerja. Kau Mekah pengangguran Mekah itu saya pernah sampaikan, penganggurannya Mekah itu digaji oleh kerajaan. Berapa gajinya? 3.000 rial. Apa pekerjaannya orang itu? Tidur dan ke masjid makan. Itu saja. Digaji oleh kerajaan 3.000 rial. Dikali 4
Berapa? 12 juta gajinya orang di situ pengangguran. Kita di sini menganggur berapa gaji? Padahal kita sibuk kerja. Di situ lebih bahagia orang. Ya narunasa Allah Ta'ala, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama." Coba Allah Ta'ala mengkasih di kampung, bukan negara, satu kampung itu. Orang kalau dipanggil ke masjid semua. Dapat turun Allah Ta'ala barakatna, boleh lengi, boleh tanah. Kenapa? Karena sibuk ibadah. Agama sebenarnya bukan membenci kerja, tidak. Bahkan agama sangat mencintai orang yang pekerja keras. Yaitu agama sangat mencintai orang yang pekerja keras. Terbukti Nabi karena sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sampainya Nabi assalamualaikum assalamualaikum. Nabi kebiasaan itu sering kalau sudah salat itu berdoa pada ini mak jamaah Abu Bakar, mak jamaah pengurus Sayyidina Umar, mak jamaah pengurus Sayyidina Ali. Engkau mana sahabat nama jamaah Nabi. Ada peristiwa aneh yang dilihat oleh sahabat. Engkau agak kita sahabat kan weh. Lihatlah ada je kita batin ada kita mak jamaah Abu Bakar biasa, mak jamaah pengurus Sayyidina Utsman biasa, pengurus Ali biasa. Tapi engkau ni tahu mak jamaah Nabi Muhammad. Ini yang aneh. Setiap Nabi Muhammad berjabat tangan selalu diperhatikan oleh sahabat. Ya kau mak jamaah Nabi tertulis kita sahabat kan weh. Makanya Nabi tak mak jamaah itana cema pasangina limatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat Nabi nabawi limanna yaro tahu ini mak jamaah. Setiap dia selesai salat Nabi Muhammad mak jamaah, dia cium tangannya orang itu dan dia tidak melepaskan. Ya sahabat kadai weh. Magiro Nabi tak napa sileleang. Ya waktu nama jamaah Nabi tak biasa-biasa tapi mak jamaah Nabi tersibat iya betul weh. Nabi tercium pasangnya, bahkan Nabi Muhammad mencium tangan itu. Bahkan terbalik kira kubanuru ini. Semestinya ia tahu buat di mimawi limanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak bawi limanna ya tahu. Kenapa begini? Ada satu sahabat datang, "Ya Rasulullah, suruh Allah Ta'ala. Angka je kita masalah kada agak ke mak jamaah gitu. Ya sesak biasa-biasa. Pada mak jamaah, tapi iya mak jamaah setiap kita berjabat tangan begitu, kita tetap memegang tangannya. Kita tidak akan lepas sebelum dia melepaskan. Bahkan ada satu riwayat Nabi tak nabawi jolo liman na jero dapat. Akan asal Nabi tak nampai wakatan dilak dak liman na jero tahu na sebab aku liman na angka mata lo cicak gara-gara dia bekerja keras dan tidak pernah alpa melakukan salat berjamaah. Nabi sangat mencintai orang yang bekerja keras lalu tidak pernah alpa melakukan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nabawi liman sahabat. Jadi Islam itu sangat mencintai orang yang bekerja keras, tapi jangan pekerjaan itu menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Orang yang jauh dari agama, semua keberkahan dari usahanya, tidak ada keberkahan diberikan oleh Allah. Turfa'u, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang jauh dari agama, maka dia Nabi ta yusallitullah alaihim sultanan salim. Kau mabela ni si dia masyarakat, boleh okko agama. Ya. Yuli ni dia nalah Allah Ta'ala yang memanggil, bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur. Allah memanggil itu melalui muazzin. Mabela ni oleh agama, mabela oleh kota pandita. Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan merekayasa, memberikan pemimpin yang bukan para rakyat, tapi pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun pemilihan, tapi Allah akan merekayasa. Maka dia tema bela ke agama pendirikan kita perintah bukan para rakyat, tapi tahu perintah hanya mementingkan dirinya sendiri. Alina mina fikiriki, bikecaraan nami gagah ke kupura kak mancaji cama umpamanya, bikecaraan nami gagah ke kupura kak mancaji kepala siku. Ya, dan sebagainya. Kalau sudah jadi bupati, bukan rakyat, angka rakyat yang mengeluh-ngeluh minta bantuan ini.
difasilitasi untuk mendapatkan ya apa yang dia kerjakan itu. Dia tidak perhatikan itu. Kenapa? Karena dia jauh dari agama. Yang ketiga atau yang terakhir, nasa nabita kumabila tepole agama. Yang dari itu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau orang jauh dari agama, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, dia akan keluar dari dunia atau dia akan meninggal dunia bighairi imanin, dia tidak akan membawa iman, dan di akhir hayatnya tidak mungkin membaca la ilaha illallah, berarti dia adalah su'ul hatimah, bukan husnul hatimah. Kenapa? Karena dia jauh dari agama. Cina sila salatung ke hadir magi-magi apa yang saya sampaikan ya, angka manfaatnya terutama lori aliku. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.